Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atia, NIM 221807771 dari kelas 224B07, Manajemen Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan tamu. Cara penerimaan tamu di setiap organisasi pasti berbeda-beda. Di kantor pemerintah yang besar, seorang tamu biasanya diminta untuk melaporkan diri pada suatu tempat penerima tamu. Penerima tamu biasanya bertanggung jawab untuk mengetahui nama tamu yang bersangkutan dan berusaha untuk menemukan dengan orang yang diperlukannya. Seorang tamu yang tinggi kedudukannya atau seorang pejabat tinggi pemerintah tidak mengharapkan bahwa ia harus berdiri menunggu gilirannya, akan tetapi harus ditemui. Seorang penerima tamu berkewajiban untuk menyerahkan nama tamu kepada orang yang akan dijumpai dan mengantarkan tamu itu kepada orang yang hendak ditemui. Meskipun demikian, seorang penerima tamu tidak boleh melayani tamu yang kurang tinggi kedudukannya secara kurang sopan. Seorang penerima tamu yang baik harus mau melayani semua tamu, termasuk seorang pembawa surat harus sama hormat dan sopannya sebagaimana ia menerima tamu seorang menteri suatu departemen. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas menerima tamu, maka sikap dan kepribadian sekretaris akan memainkan peran yang penting. Cara sekretaris menerima tamu secara langsung sangat mempengaruhi nama baik organisasi di mana sekretaris itu bekerja maupun nama pimpinannya. Cara penerimaan tamu yang dipakai oleh penerima tamu tergantung kepada keadaan-keadaan dan kepada situasi yang bersangkutan. Beberapa hal yang diharapkan oleh seorang tamu bila berkunjung di suatu kantor. Yang pertama, bertemu langsung dengan orang yang dimaksud. Yang kedua, bertemu dengan orang yang mengerti masalah dan bila perlu orang yang dapat mewakili menyelesaikan permasalahan yang dibawanya. Yang ketiga, tidak perlu menunggu lama. Yang keempat, bila seorang tamu harus menunggu lama, bisa merasa nyaman dengan pelayanan atau perlakuan yang baik dan sopan dari penerima tamu. Yang kelima, tidak dipimpong kesana kemari. Yang keenam, diberi kepastian mendapat keterangan yang dimaksud, bila harus kembali, kapan waktunya. Yang ketujuh, mendapat sambutan yang ramah dan profesional walaupun hanya mengantar surat. Namun keinginan tamu ini tidak selamanya dapat dipenuhi, terutama bila tamu datang tanpa perjanjian. Sekretarislah yang seharusnya berfungsi sebagai penyaring dari semua tamu yang datang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melayani tamu: yang pertama, berpenampilan rapi, bersih, dan segar, berperilaku sopan dan ramah, ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan, menghafal nama tamu, senang bergaul, menjadi pendengar yang baik, menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan jelek, berlaku sopan dan hormat kepada tamu, penuh semangat kerja. Pakailah nada suara yang enak dan jelas, senantiasa bersikap tenang, menangani tamu yang komplain dengan profesional. Penerimaan tamu yang pertama, tamu datang, lalu minta tamu mengisi buku tamu. Selanjutnya, tamu akan diberikan kartu tamu atau visitor. Setelah itu, tamu akan diberikan kartu tamu atau visitor. Kartu tamu atau visitor itu ada dua jenis, yaitu kartu visitor dan invisitor. Invisitor itu fungsinya kartu yang akan diberikan kepada orang yang udah buat perjanjian terlebih dahulu. Kalau visitor, kartu yang akan diberikan ke seseorang yang pertama kali datang ke perusahaan tersebut tanpa ada perjanjian. Setelah itu, resepsionis akan menghubungi sekretaris.
Sekretaris menanyakan keperluan tamu. Setelah sekretaris menanyakan keperluan tamu, setelah itu sekretaris konfirmasi ke pimpinan. Nah, di sini pimpinan akan memberi 2 jawaban. Pimpinan akan menolak tapi bersedia di waktu yang lain, atau pimpinan bersedia menemui tamu. Jika pimpinan bersedia menemui tamu, sekretaris mengantarkan tamu kepada pemimpin. Lalu sekretaris memperkenalkan tamu dengan pemimpin. Setelah itu, jika sudah, sekretaris pamit untuk mengundurkan diri. Jika pemimpin menolak tapi bersedia di waktu yang lain, maka sekretaris akan memberikan alasan yang logis pada tamu atau membuat agenda perjanjian dengan tamu. Tata cara berjabat tangan. Yang pertama, jika seorang pria berhadapan dengan wanita, adalah sikap yang baik untuk menunggu apakah wanita mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan atau tidak. Yang kedua, bila berhadapan dengan orang yang ragu-ragu apakah ia akan berjabat tangan atau tidak, atau terlihat akan mengulurkan tangan, maka sikap yang sopan ialah menerima saja tangan yang telah diulurkan. Yang ketiga, sebaiknya jika merasa ragu-ragu apakah akan menjabat tangan atau tidak, sebaiknya tidak, jangan mengulurkan tangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.